Dulu waktu bayi gendong salah atau dia duduk itu kekerasan, masuk tulang ekornya masuk. Ya tapi ya lumayan lah ketimbang dulu dia nangis sakit terus. Kalau dulu setiap hari sakit, makanya nangis. Karena ketarik, nggak bisa makan nasi. Iya kan dia kan walaupun tidak terlalu normal tapi kan bisa aktivitas sudah ya, bisa jalan, bisa makan nasi normal lah, maksudnya hidupnya seperti yang lain. Itu. Sayang saya nggak punya rawat inap. Kalau rawat inap tak telaten sejak dulu. Makanya saya itu pengen rawat inap mas, rawat inap kan banyak orang yang tiap hari harus tanya tangan nih. Gara-gara terkendala jarak, yaitu akhirnya terkendala kesembuhannya. Padahal saya ngerti bahwa itu insya Allah bisa sembuh kalau saya telateni. Tapi saya telateni harus setiap hari, kayak orang gila itu kan. Orang gila itu saya lihat ada yang, wah ini gampang, saya tuh tahu gitu loh. Oh ini caranya gini-gini, tapi karena jarak jauh, padahal dia butuh setiap hari saya terapi, akhirnya terkendala itu. Dagu tetap ya, kuncinya dagu tetap nyentuh, tangan walaupun gerak gimana. Makanya kalau digedong kan nggak bisa dia gerak. Nah kan, lah anak kalau sampai flu panasnya diginikan juga. Nah kalau batuk, pilek, digigit. Iya. Kenapa? Karena dia keluar. Ya, ingatin. Kalau flu atau batuk anak digigit, di bedong gini digigit, kayak gini kan. Nah ya, nah ini dia. Nah, sekiranya digigit sekiranya belum bayar. Kalau flu dan batuk. Nggak ada apa? Nah sudah ya 10 menit aja nggak apa-apa. Soalnya ada apa? Nanti kamu sudah biasa ada capek ya. Oke sekarang sudah nak. Nah naruhnya yang pelan-pelan. Nah udah sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Ali Sabilullah di rumah Kesubuhan Khalifah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kali ini saya ingin berbagi tentang kesehatan. Jadi nggak melulu nggak selalu tentang misteri, tapi ini kesehatan fisikal, bukan hanya ranah metafisikal tapi fisikal. Ini penting saya share di sini. Bisa jadi bermanfaat untuk sahabat semua, terutama ini khusus ini tentang kesehatan pada bayi, balita, anak-anak gitu ya. Anak-anak. Nah, ini penting karena banyak masalah tentang penyakit-penyakit bayi banyak. Dan itu sulit gitu. Sulit untuk diatasi kecuali yang ringan-ringan saja ya, kayak cuma demam itu. Dan ini bukan hanya penyakit yang parah tapi ini insyaallah pokoknya tentang bayi, tentang apa saja bayi, baik yang ringan maupun yang tingkatnya lebih parah. Yang ringan ya kayak demam, flu itu bisa itu. Terus panas itu pada bayi. Yang parah itu penyimpangan pada bayi, diantaranya seperti penyakit autis itu ya, cerebral palsy ya. Terus juga autis, cerebral palsy, Down syndrome itu. Anak kan ada anak itu bukan dari lahir sebetulnya. Pokoknya ketika bayi itu ada yang sulit berjalan sampai di atas 2 tahun nggak bisa jalan-jalan gitu, atau sulit pokoknya ya. Ada yang memang nggak bisa jalan, jadi kondisinya lemas gitu, lemas ya. Bayi itu lemas kayak Down syndrome, lemas. Ada yang kaku kayak cerebral palsy, beberapa bagian tubuhnya yang kaku, kadang tangannya megang gini. Ada yang sulit bicaranya,
ada yang nangis terus, ada yang tubuhnya kaku gitu ya. Itu kan penyimpangan pada anak-anak, pada usia anak-anak. Autis itu lagi, autis itu ini akhirnya bisa dibawa ke masa tua ya perkembangannya. Jadi kasihan, apalagi masalah bayi ini kasihan. Perlu diperhatikan oleh orang-orang tua, terutama ibu-ibu. Ini lebih khususnya dunia ibu-ibu ya. Bapak-bapak juga nggak apa-apa ya, bapak-bapak akan mesti punya anak dengan ibu. Nah, ini saya ingin share tentang pengalaman ini. Ini tadi baru saja ada anak itu jenis penyakitnya itu, mohon maaf saya bukan berbahasa medis, bahasa medis bukan orang medis ya. Saya itu orang alternatif. Alternatif yang tidak hanya masalah magic atau non medis atau metafisikal kayak santet, pelet atau sihir, pembersihan rumah, masalah goib-goib atau magic, tapi juga masalah fisikal, masalah medis ya. Malah yang banyak saya juga masalah medis. Stroke, kanker ya. Nah, ini khusus pada bayi. Ini tadi ini ada tamu anak kecil ya, maksudnya sekeluarga, dia masalahnya anaknya balita umur berapa ya? Umur 5 bulan sekarang ya. 5 bulan. Nah, umur berapa lupa saya, sekitar berapa, 5 tahun ya. Lupa ya, 5 tahunan ya, 5 tahun, umur 5 tahun. Beberapa bulan yang lalu saya terapi. Masalahnya apa? Itu kayak semacam Down syndrome, lemes, tapi juga ada bagian yang kaku. Mohon maaf kalau secara medis bahasanya salah, karena saya memang bukan orang medis, secara fisikal salah. Niru-niru aja, saya sebagai referensi sebatas saja ya. Pokoknya seperti itulah masalahnya kalau kita bahasakan secara fisikal, maksudnya bahasanya secara medis. Itu anaknya itu sejak umur ya, mulai umur 1 tahun sampai mulai bayi kira-kira 1 tahun itu nampaknya. Itu apa ya, nggak bisa berdiri, ngomongnya nggak bisa, dan nggak bisa makan nasi. Jadi minum ya kaku gitu loh ya, nggak bisa, kaku, kejang, kadang lemes. Pokoknya dia jarang tidur, nangis terus kesakitannya. Sejak kecil sampai umur 5 tahun ini, yang kira-kira sekarang 5 tahun, kira-kira ya dalam tahun ini 6 bulanan yang lalu saya terapi. Ya sekitar 6 bulan yang lalu ya. Kondisinya dibawa ke rumah seperti ini, seperti itu. Jadi nangis, selama itu nangis, sering nangis gitu ya. Dan kesakitan, tidak bisa makan nasi. Jadi mulutnya itu gini, kasihan banget, nangis melihatnya, kaku. Tidak bisa apa-apa, cuma bisa nangis, guling-guling tok gitu. Terus saya telaten ini tak terapi, alhamdulillah. Ya tadi kesini, karena memang belum ke rumah saya yang ke rumahnya dulu ya. Keluarganya kesini, bapak ibunya kesini, alhamdulillah sudah sejak saat itu memang sudah bisa jalan. Saya terapi kira-kira 6 kali, karena memang parah sejak bayi ya, 6 kali. Akhirnya baru tak terapi 2 kali, itu bisa sudah nangisnya nggak begitu, karena ketarik ini. Jadi kayak gimana, ketarik, posisinya ketarik, urat-uratnya ketarik ya, ada yang kendor, pokoknya seperti itulah secara fisikal ya. Tak diagnosa, tak cek seperti itu masalahnya, bukan ketarik ya, apa ya, kendor, urat-uratnya kendor. Dulu mungkin ini juga ilmu bagi ibu-ibu yang punya anak ya, terutama bayi. Kalau gendong itu hati-hati. Biasanya ini disebabkan oleh, bukan karena sejak lahir, ini normal lahirnya, tapi mungkin kita main atau duduk itu salah, sehingga tulang ekornya itu kena, sehingga kendor gini, masuk, tulang ekornya masuk gini. Saya cek itu tulang ekornya masuk, begini akhirnya, gini. Jadi gini, ini kendoran sehingga nggak bisa makan. Jadi dia minum saja terus, kasihan. Bukan dibawa lahir, tapi seketika umur 1 tahun mungkin itu jatuh ya. Ketika jatuh, biasa kan anak kecil main gitu ya, atau ditaruh jatuh, ini keras tulang ekornya. Awas, kalau duduk itu hati-hati ya. Baru untuk mendudukkan bayi hati-hati. Ini kalau jatuh juga hati-hati ini. Tulang ekornya masuk, sehingga langsung begini orang. Nah, gini. Atau ketika gendong itu kan bayi digendong begini, makanya hati-hati, tangannya 2 harus ini ya. Caranya gendong bayi yang benar itu. Gimana caranya itu ya? Kiranya lah kan bayi kalau kecil itu kalau digendong kan begini, gini ya, melonjak. Nah itu kalau di sininya sampai kena krek, nah tulang ekornya bisa masuk atau bisa keluar. Disitulah yang menyebabkan masalah pada bayi.
Bayi nggak mau ngomong apa, nggak ngerti, bisanya cuma nangis. Nah karena kita tidak tahu sakitnya, padahal itu masalah dengan tulang ekor, maka itulah nantinya akan menyebabkan Down syndrome, autis atau cerebral palsy seperti itu. Lama nggak bisa jalan, terus nggak bisa ngomong dan lainnya. Jadi karena bayi dia nggak bisa curhat sakitnya apa, cuma bisanya nangis. Makanya orang tua harus teliti. Makanya ini saya bagi karena ini penting ya. Itu sebab sebenarnya bayi bisa ada penyimpangan pada bayi itu, caranya menggendong ketika main ya seperti itu, jatuh gitu. Hati-hati. Nah ini penyakitnya kendor, urannya kendor karena tulangnya masuk waktu bayi. Ya sudah, kita kembalikan lagi kasar dengan cara cek yang betul, diagnosa yang betul, caranya saya terus dengan ketika sudah masalahnya ketahuan, sumber penyakitnya ketahuan, sumber penyimpangannya ketahuan, maka nanti ada solusi yang bagus. Nah, solusinya itu terapinya. Biasanya saya kalau bayi itu, kalau keilmuan saya yang saya pelajari tentang kesehatan, yakni PAZ, pengobatan air zaman, itu ada 2 tekniknya. Bedong ceria namanya, bedong body press atau bedong biasa. Itu teknik paling ampuh masalah bayi itu bedong saja. Cuma jenis-jenisnya itu bedong ada sendiri sesuai dengan diagnosa penyimpangannya. Lain ini tak bedong, terus ada terapi lain termasuk ruqyah ya, juga herbal yang sesuai dengan bayi gitu ya, termasuk diminum madu enggak macam-macam madu. Akhirnya dia bisa ngomong, sekarang sudah latihan ngomong. Kalau saya terapi 2 kali sudah dia bisa makan nasi, sudah nggak gini lagi, tapi bisa begini, bisa ngunyah, lalu tangannya sudah agak lemas dan bisa berdiri. Itu 6 kali terapi. Terus suruh latih sendiri. Nah sekarang tadi kesini orangnya senang, sudah bisa main secara normal seperti anak-anak yang lain. Sekarang sudah umur 5 tahun, dalam tahun ini tak terapi. Nah ini penyakit bayi, testimoni. Makanya ibu-ibu, siapapun saudara-saudaraku yang bermasalah dengan bayinya, bisa dihubungi saya, bisa tak bantu. Atau nanti bisa hubungi WA saya 08121 66666 284, 6-nya 4 kali itu nomor saya ini. Ini bukan promo atau iklan, enggak. Berbagi karena betapa bayi itu kalau sakit dia tidak bisa curhat. Saya share yang bermanfaat dan ini yang testimoni, yang sembuh maksudnya. Saya tuh banyak, kemarin juga ada bayi yang lama yang kakinya silang dia jalannya gak normal, sulit jalan gitu. Bisa berdiri cuma sulit jalan, kaku. Itu juga ada, sering kesini ada bayi. Bisa saya dipanggil atau pakai sekedar ingin penjelasan, bisa dihubungi WA saya atau langsung di telepon saya, enggak apa-apa, silakan. Biar lebih intensif pakai WA itu aja. Ya mau live itu nggak bisa, saya nggak bisa, masalah live belum bisa sampai sekarang. Demikian, ini masalah penyakit bayi, sahabat-sahabatku, mohon maaf. Ini jangan dikira saya menyimpang ya, pada menyimpang kemarin kok masalah misteri, enggak. Ini memang malah habitat YouTube saya, artinya aslinya YouTube saya tentang kesehatan. Selain juga jejak misteri atau mengungkap fakta. Jadi bukan berarti saya itu sok terapis ya, memang dunia saya terapis begini. Saya berbagi biar tahu arahnya, biar nggak aneh-aneh, biar pengobatannya nggak aneh-aneh. Kalau bayi pakai minimalisasi atau pakai yang aneh-aneh jurus-jurusnya nggak bisa lah, loh itu masalah fisika. Jadi kasihan ya. Saya tuh bukan masalah saya biar laris atau biar rame, enggak. Siapa tahu saya bisa bantu gitu. Karena ada masalah pada bayi itu, ada banyak. Bukan masalah saya ingin laku, enggak. Siapa tahu saya bermanfaat, percaya atau tidak silahkan. Saya sharekan di sini penjelasannya sedikit-sedikit dan testimoninya. Jadi real. Siapa tahu saya bermanfaat. Saya kan asal saya YouTube ini kan bermanfaat, terutama di dalam kesehatan dan di bidang-bidang lainnya, termasuk misteri, mengungkap fakta gitu. Intinya sebagai edukasi selain juga terapi kesehatan. Jadi sebagai terapi kesehatan juga, sebagai berbagi tentang dunia kesehatan juga sebagai edukasi di berbagai banyak bidang. Edukasi masalah misteri, masalah magic, masalah sihir gitu ya, masalah mediumisasi dan sebagainya, tentang yang terkait dengan metafisika. Demikian sahabat-sahabatku,
Selamat beraktivitas, semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau percaya atau tidak silakan. Alhamdulillah semoga saya bermanfaat, terutama di dalam kesehatan. Demikian, setelah ini saya ikutkan video testimoninya tentang bayi yang alhamdulillah dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rumah kesembuhan Khalifah. Masalah bayi apapun, autis, cerebral palsy, terus Down syndrome, sulit bicara dan sejenisnya. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya hanya bisa berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan, sini. Inilah, biarin jalan sendiri. Oh iya, bisa jalan. Nah, dulu kan menggok gini itu anu itu. Iya. Mama. Itu dulu apa namanya? Punggungnya ini menggok anu ke dalam. Tuh dulu. Sekarang alhamdulillah selesai sudah. Tinggal ngomongnya itu ya. Iya. Tapi itu masih belum sempurna. Kalau ditelateni di bedong body press itu nanti sempurna jalannya, ngomongnya ikut nanti. Itu kan masih agak ketarik itu. Dan masih bayi, masih anak seperti itu bisa. Iya bisa lah. 10 tahun asalkan ditelateni. Sesuatu kan ditelateni. Dulu waktu bayi gendong salah atau dia duduk itu kekerasan, masuk tulang ekornya masuk. Ya tapi ya lumayan lah ketimbang dulu dia nangis sakit terus. Kalau dulu setiap hari sakit, makanya nangis. Karena ketarik, nggak bisa makan nasi. Iya kan dia kan walaupun nggak terlalu normal tapi kan bisa aktivitas sudah ya, bisa jalan, bisa makan nasi normal lah. Maksudnya hidupnya seperti yang lain. Itu. Sayang saya nggak punya rawat inap. Kalau rawat inap tak telaten sejak dulu. Makanya saya itu pengen rawat inap mas. Rawat inap kan banyak orang yang tiap hari harus saya tangani. Gara-gara terkendala jarak, yaitu akhirnya terkendala kesembuhannya. Padahal saya ngerti bahwa itu insya Allah bisa sembuh kalau saya telateni. Tapi saya telateni harus setiap hari. Kayak orang gila itu kan. Orang gila itu saya lihat ada yang, wah ini gampang. Saya tuh tahu gitu loh. Oh ini caranya gini-gini. Tapi karena jarak jauh, padahal dia butuh setiap hari saya terapi, akhirnya terkendala itu. Orang gila itu saya kasihan kalau sudah lihat orang seperti itu dan jauh. Padahal saya tahu insya Allah dia bisa. Terus orang stroke, orang lumpuh, saya tuh sudah tak kira-kira posisi fisiknya ini bisa atau enggak itu. Sedangkan dia umumnya bisa tapi jauh, akhirnya terkendala jarak. Banyak bayi autis itu apa. Saya kan maunya di Kalisat itu, sampai sekarang nggak punya modal. Jadi mau buka pengobatan alternatif gitu, rawat inap gitu, kan bisa. Orang gila, orang stroke, semua orang kena santet. Kalau kena santet gampang, 1 hari selesai. Malah. Sehat ya? Iya. Itu tangannya itu gitu juga, dia ketarik. Tapi kan bisa ya gerak tangannya ya, walau iya bisa. Kayak bingung dia begitu. Karena otaknya itu uratnya ketarik. Iya. Ketarik. Dulu nangis terus tiap hari. Bingung itu. Kesakitan. Kayak kosong begitu. Iya. Dalam. Nah itu kalau dia nongak ke atas terus, dongak ke atas terus. Dulu itu kalau tak terapi saya gini kan ini. Jadi ini nunduk ini. Nah, gini. Dulu. Posisi sistem terapi segini dulu karena ini ketarik. Termasuk nggak bisa makan, nggak bisa ngomong. Sekarang tinggal nggak bisa ngomong karena belum sempurna. Karena nggak selesai kan terapi gitu loh. Apa saya terapi? Ayo, apa tak lanjutkan? Tak lanjutkan, ayo. Berapa malam sekali? Iya tak. Nah saman dulu. Ayo. Disuruh melanjutkan tapi kan. Saya dulu karena nggak ketemu ibu Ya, saya tuh mikir. Iya. Ini ibu tidak ketemu saya. Soalnya mestilah semangat saya itu kalau orang tuanya ibarat orang mondok ngomong gitu loh, pasrah. Saya takut ada apa-apa, ibunya nggak sepakat dengan saya kan takut terjadi apa-apa. Biar ibunya tahu bahwa tak tangani gitu loh. Bukan maksud yang lain enggak. Namanya seperti orang mondok harus tahu takut terjadi apa-apa. Diserahkan itu loh. Oh iya ini tak serahkan, oh saya tak diajari gitu. Oh iya ini anu mas diobatian gitu. Itu dulu itu nunggu sampean saya mbak. Bukan nunggu karena apa enggak ya karena memang tahu. Ya rasa ngomong itu ibu
Iya ndak kita tahu gini ya sudah tahu. Ndak apa saya teruskan atau enggak gitu. Tak ini ya entah 3 malam sehari kalau saya ke Kalisat itu. Kan saya tak malam Kalisat, Mbak. Tak malam. Ngajar ngaji. Jadi kalau sampean sudah tahu bahwa saya mau terapi, ya tak terapi. Tak lanjutin ya. Coba dalam sebulan atau apa 3 hari sekali gitu. Ya. Nggak harus terus kok. Pokoknya diterapi saja. Ini tinggal ngomong dan tinggal gerak-gerak itu saja kepalanya itu. Itu. Tapi iya karena ketarik itu Mbak. Ketarik. Tapi awan buang. Iya. Oh tidurnya awan. Iya. Oh berarti bukan masalah. Itu masalah karena kebiasaan. Bukan karena penyakit tidak bisa tidur. Karena kebiasaan. Kebiasaan kalau malam? Ah sudah kebalik iya. Kebalik. Akhirnya tidurnya biasa siang. Iya. Tapi dia nyambung kok dia. Itu gitu nyambung. Aisyah namanya ya? Aisyah. Tangannya kadang mau Ah. dia. Hah? Kayak robot tuh. Iya. Jadi dia ketarik ya. Ketarik. Bisa, insya Allah bisa, yakin bisa. Walaupun tidak semua paling tidak dia bisa membawa dirinya. Iya. Ini umur berapa ini? Umur berapa? Umur berapa? Oh 5 tahun masih bisa. Masih bisa. Dulu itu kesakitan tiap hari. Tapi sekarang tiap hari nggak nangis kan kalau malam nggak ya main iya. Dulu kan teman aku sakitan loh. Karena gue ini dulu ketarik ya Allah. Untung saya tuh tahu. Apa mas? Orang itu gak simpel bisa dilihat dari bermasalah. Nggak usah cerita. Coba selonjor di sini, Amit. Selonjor di sini. Coba selonjor. Selonjor. Duduk sambil Oke, selonjor. Duduk sambil Selonjor. Oke. Lurus, selonjor. Jadi dari kakinya itu saya tahu penyakitnya orang insya Allah. Ntar, lihat. Yes. Dulu pernah celaka saya. Wah, ini nih. Gini kan ya, Pak? Amin. Kan. Jadi ini masalahnya sampai sekarang walaupun tidak cerita. Ini masalahnya. Bermasalah ini ya. Ada yang sakit sekitar sini. Apa sebaliknya? Kayak kram sama ini juga. Oh kayak kram. Tapi lebih parah ini, Pak. Ini dulu sampai pernah jatuh apa? Pernah jatuh di motor. Ini tak terang secara logika ya. Ini kaki sampean yang roboh yang mana? Lemes. Yang lebih roboh yang mana? Nah, ini. Jadi ini tulang pinggul sampean kebuka. Posisi orang sampean begini sekarang. Nah ini. Jadi gini posisi orang sampean sekarang. Inilah yang menimbulkan sakit. Ini sakitnya ini di sini sakit. Sering ngos-ngosan. Maksudnya enggak ngos-ngosan sampean. Sering capek itu. Jarang sih. Jarang. Oh enggak kena. Ini sakit. Iya, seperti ini. Iya kan? Iya, ini saya pura-pura aja sudah sakit ini. Jadi posisi sampean sekarang gini, uratnya. Iya. Ini gara-gara jatuh itu langsung kebuka langsung gini. Sampai sekarang nggak boleh. Itulah yang membuat sampean semuanya jadi penyakit apa dia ini. Jadi ini kembalikan lagi. Selesai kan? Nah, cara mengembalikan ini. Nah, dia ini sakit. Ini sudah lama Bu. Kalau masih puluhan tahun ya. Puluhan tahun ini harus praktek. Kalau sudah lama gitu caranya sama gini. Di situ aja ya. Enggak usah. Tidak sebentar aja. Sebentar aja. Tapi tahu caranya sudah. Dilakukan sendiri di rumah. Letak. Caranya ini sampean sering begini. Ini kalau sampean. Ini taruh di atas. Ini kan yang bermasalah yang buka. Dagu gini ya, makanya tak ambilkan bantal begini. Ini tangannya. Olahraganya sama begini. Angkat 70 derajat. 1 2 terus 3 terus. Jangan terlalu tinggi. 4 sampai 7. Jangan terlalu tinggi. 5 nah 6 7 tahan. Sudah. Hitungan terakhir 7 seman tahan. Sebentar saja. Sering begini. Ya.
untuk membalikan punggung sampai ini sering gini. Posisinya ini kan di atas ya. Olahraga nih. Olahraga. Padahal ini semua olahraga, angkat-angkat itu. Tapi kan bukan olahraga terapi, namanya olahraga. Iya. Ingat ya, coba angkat lagi. 1, 2, terus 3, terus 4, 5, 6, 7, tahan. Sudah. Sudah. Nah, sering-sering 7 kali 3 atau apa? Langsung terasa. Langsung terasa kan? Iya. Iya. Sekarang itu olahraga ya, sendiri lakukan. Sekarang gini. Ini tutup gini. Nih. Oke, sip. Nah, ini akan terasa lagi. Karena gini. Dagu kecil sini. Ini olahraga teman tapi tidak ada yang megang. Ini sekiranya nggak sakit. Biasa biar. Jangan dibawa. Soalnya sama set up belakang, sekiranya nggak sakit. Nah, kakinya sekiranya nggak sakit. Ini. Jangan dibawa gini. Dikeluarkan lah. Coba ke belakang, sit up, yuk sedikit deh. Tarik 1, tarik ini 1, oke. Terus 2, ke belakang, angkat, oke. Dagu nempel. Terus, Enak ini Terus. berarti. oh, mesti kakinya kayak ada yang menarik. Iya. Tarik semua. Iya, karena posisinya sana nggak tadi yang kembalikannya caranya gitu, makanya ketarik. Sering itu olahraga apa? Lari terus. Nah, caranya kalau ada yang megang sering sit up kayak gitu. Iya, iya. Tapi kaki yang ini yang dilekuk. Yang di sini ya. Oh, yang mana yang tadi? Oh, yang ini yang kesana bang? Ya. Nah, jadi ini yang kebuka tadi ya? Coba ulang lagi. Nah, ini lebih terasa. Terus, angkat, angkat, angkat. Sudah, sampai 7 kali itu kalau dulu. Kerasa kan? Iya, tertarik. Nah, yang ini yang dilipat ya, yang tadi roboh kakinya. Iya. Kalau yang diangkat tadi, ini yang di atas. Sampai sering gitu dengan olahraga tadi selesai kan? Iya. Yang jarum-jarum selesai. Kayak itu ya.